pernah merancangkan kejahatan, kecelakaan bagi manusia. Tetapi yang Dia rancangkan adalah damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi orang semua yang di dalam. Shalom. Damai di hati. Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar? Shalom. Damai di hati, di dalam, di luar, tetap orang penuh sukacita. Amin. Kalau nyandak bilang amin, pulang jodoh ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang raja dalam kerajaannya akan mengadakan pesta besar. Ketika akan mengadakan pesta, maka semua raja-raja yang ada di sekitar kerajaan diundang. Dan ketika undangan ini disampaikan, maka semua raja mengikuti undangan ini, hadir. Dan salah seorang raja yang diundang, dia datang dengan kuda, bukan dengan rusa kan, dua ini. Tetapi diundang dan dia datang dengan kuda, naik di kuda. Dalam perjalanan dia jatuh dari kuda. Semua sampai di kerajaan yang ada pesta ini. Semua sampai itu kuda bekaki datang keseleo sedikit. Akhirnya jatuh kuda, raja juga jatuh. Tetapi jatuh bukan cuma di pasir-pasir. Kalau pasir gampang mesti bersih. Paka-paka, DP jubah, hilang tuh kotor. Tetapi dia jatuh di PC-PC. Ketika dia jatuh, maka dia bilang pada DP orang pengawal yang mengikuti, sudah, kita senyandak mau lanjut di acara. So kotor mau bikin apa? Hubungi raja yang mengundang dan sampaikan, bilang kalau kita senyandak mau hadir. Ini pengawal telepon. Zaman dulu sudah telepon Kang, luar biasa. Halo, pengawal raja yang berpesta, mau beritahu bahwa kita peraja senyandak mau datang. Karena apa? Ini di tengah jalan, semua sampai tarik so dekat sekali, marjatung bapece kita peraja pe baju. Ini pengawal kasih tahu pak raja yang berpesta. Raja, ada informasi bahwa ada raja dari sebelah sana yang senyandak mau datang di pesta. Karena apa? Karena dia so jatuh, DP jubah so kotor, dia so mau lanjut di acara pesta. Raja bilang, jangan, hubungi ulang. Kong kasih tahu bilang bahwa nyanda apa-apa biar kotor hadir di dalam pesta. Telepon lagi ulang, sampaikan demikian. Raja yang jatuh bilang, dah, tani mau buka main tapi malu. Mau pergi di pesta kong so kotor begini. Telepon lagi ulang, nyandak kata raja nih mau. Di mana dang? Tanya pada orang, ada jatuh di mana? Telepon lagi. Posisi dah jatuh di mana? So dekat sekali kerajaan.
Bagian mana itu? Raja bilang, telepon pada orang yang dah jatuh itu, bilang raja mau pi situ. Ini raja yang berpesta. Raja bilang dia mau pergi di situ. Cepat-cepat ini raja yang berpesta ini, yang punya pesta pergi. Bawa pengawal pergi. Kemudian ketika sampai ini raja mulai bujuk. Mari Jo, nyanda apa-apa biar kotor. Oh nyanda kuman, kita kuman tahu malu. Masa kotor begini mau pergi di kerajaan. Raja yang punya pesta bilang, nyanda apa-apa, kita kuman yang punya pesta, nyanda apa-apa. Dia tetap bilang, dah, kita tetap mau pergi karena kita malu. Apa yang diperbuat oleh raja yang punya pesta? Saudara-saudara, dia berjantung di PC, dia tidur di PC, dia sekotor DP jubah. Kong dia bilang, kalau sekarang kita seperti ini, sesama orang dua, bagaimana? Maukah Ana melanjutkan acara pesta? Karena koman dua-dua sama kotor, sama bapece, mau bilang apa? Mau tolak bagaimana? Soalnya malu. Akhirnya dua-dua pergi di kerajaan dan berpesta. Saudara-saudara, cerita ini hanya mau menggambarkan kepada kita semua. Demikian pun dengan Tuhan kita. Seperti apa hidup kita saat ini? Seperti apa keadaan kita hari ini? Tuhan ada bersama kita. Dari tempat yang tinggi, Dia ada dalam kebersamaan dengan manusia. Yesus yang kita nantikan, rayakan kelahirannya, Dia yang hadir dalam hidup kita di tengah-tengah keberdosaan kita, di tengah-tengah noda dan nista kehidupan yang kita jalani. Dia mau menjumpai kita, menjadi sama dengan kita, dan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Dan kehadiran Yesus memang sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam bagian bacaan kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkal, akan berbuah. Tunggul, orang tahu tunggul itu apa? Pohon yang dipotong. So jadi paling bawah, dan dari paling bawah ini akan tumbuh tunas yang baru. Itulah Yesus. Dari firman ini orang belajar bahwa Tuhan menjumpai manusia dalam kerendahan. Dan mengapa kita sebagai manusia harus hidup dalam ketinggian hati, kesombongan? Kalau baju ndak baru, ndak mau datang pohon terang. Kalau rambut ndak smoothing, ndak mau datang pohon terang. Kalau rambut belum cat, masih putih, ini mau datang pohon terang. Kalau belum bagunting, ya ndak mau datang pohon terang. Kalau belum kurus, body masih besar, belum suka mau datang dalam ibadah. Nanti kurus, nanti smoothing, nanti cat,
baru pede datang ibadah. Luar biasa. Padahal ternyata kehadiran Tuhan dalam kerendahan. Harusnya siapa nyandak suatu tunas akan keluar dari ujung pohon. Kan harusnya boleh demikian. Tetapi tidak. Tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dari paling rendah. Dari paling bawah. Dan mengapa kita harus hidup dalam kesombongan? Padahal Tuhan saja datang dalam kerendahan. Karena itu kita harus belajar rendah hati. Ini bagian firman. Selanjutnya bagian kedua dalam firman mengingatkan bahwa ternyata tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Luar biasa firman katakan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Dan seterusnya firman Tuhan kita baca. Sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata dengan kehadiran Yesus membuat itu menjadi mungkin. Lantas, mengapa kita khawatir dengan hidup ini? Mengapa kita ragu dengan jalan Tuhan? Kadangkala ketika kita diproses dalam kehidupan ini, menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan berbuat sesuatu yang tidak baik, berpikir tidak baik kepada Tuhan. Mungkinkah Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup ini? Dari firman orang belajar bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, kecelakaan bagi manusia. Tetapi yang Dia rancangkan adalah damai sejahtera. Yang seharusnya tidak bertemu, tidak boleh berjumpa, diperjumpakan lewat peristiwa Natal. Dan memang benar, dari rantau boleh pulang untuk berjumpa keluarga. Ternyata peristiwa Natal memperjumpakan yang kadang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Ini berita Natal, berita sukacita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau bersama dengan Tuhan. Intinya, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Tuhan menjanjikan yang terbaik bagi setiap orang. Yang terpenting, hidup dalam ketaatan, hidup dalam pertobatan. Selamat menyambut Natal bagi jemaat kolom 3, baik yang duduk di dalam maupun yang duduk di luar. Damai Natal beserta keluarga besar kolom 3, tetapi juga beserta torang semua. Amin.